Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7. Kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi atau pengelompokan merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek, misalnya makhluk hidup, dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup. Tujuan klasifikasi adalah untuk menyederhanakan objek makhluk hidup yang beraneka ragam sehingga lebih mudah untuk mempelajarinya. Nah, ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup ini disebut taksonomi. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Pertama, persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimilikinya. Kedua, ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Tiga, manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Orang yang pertama kali melakukan pengelompokan pada makhluk hidup adalah Carolus Linnaeus. Beliau dijuluki dengan Bapak Taksonomi. Tingkatan takson pada tumbuhan dan hewan. Kita perhatikan untuk takson sebelah kiri, untuk takson tumbuhan sebelah kiri, takson hewan sebelah kanan. Urutan taksonnya. Untuk tumbuhan, tingkatan takson tertinggi pada tumbuhan adalah Regnum. Kemudian yang kedua, divisio atau divisi, kelas atau klasis, ordo atau bangsa, famili atau suku, genus atau marga, spesies atau jenis. Sedangkan pada takson hewan, takson tertinggi adalah kingdom. Ya. Ini berbeda dengan tumbuhan ya. Kalau tumbuhan yang paling tertinggi adalah regnum, kalau hewan namanya kingdom ya, jangan sampai terbalik. Kemudian di bawah kingdom ada filum atau filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Nah, spesies ini merupakan takson yang paling rendah dan paling banyak memiliki persamaan. Selanjutnya, contoh pemberian nama ilmiah pada makhluk hidup. Ya, perhatikan nih contoh untuk takson tumbuhan dan untuk takson hewan. Regnum plantae, divisio spermatophyta, kelas Monocotyledonae, ordo Comelinales, famili Poaceae, genus Zea, spesies Zeamys. Kita ulangi, untuk takson tumbuhan Regnum plantae, divisio spermatophyta, kelas Monocotyledonae, ordo Comelinales, famili Poaceae, genus Zea, spesies Zeamys. Untuk takson hewan, contohnya kingdom Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Mammalia, ordonya Primata, famili Hominidae, genus Homo, spesies Homo sapiens. Selain tingkatan takson, Carolus Linnaeus juga mengemukakan tentang sistem pemberian nama makhluk hidup yang dikenal dengan binomial nomenklatur atau tata nama ganda. Aturan pemberian tata nama ganda pada makhluk hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama jenis dan marga. Ya. Nama spesies terdiri dari dua kata, di mana kata pertama adalah nama genus atau marga, dan kata kedua adalah spesies atau jenis.
Selanjutnya, huruf pertama kata pertama dengan menggunakan huruf besar. Huruf pertama kata kedua dengan menggunakan huruf kecil. Menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan, dan penulisan nama jenis dan nama marga harus dibedakan dengan kata-kata yang lain dalam kalimat, yaitu ditulis miring atau dicetak miring atau digaris bawahi per kata. Contoh penulisan binomial nomenklatur. Ya, perhatikan. Sehr mais. Ya, sehr mais. Ini contoh ditulis dengan cetak miring atau ditulis miring. Atau juga dengan cara yang kedua, yaitu digaris bawahi per kata. Jadi zea garis bawah, mais garis bawah, tidak boleh disambung. Itu adalah cara atau tata nama untuk nama jenis dan marga. Selanjutnya, untuk nama suku atau famili. Untuk tumbuhan, nama suku pada umumnya nama marga ditambah akhiran CAE atau AE. Untuk hewan, nama suku umumnya nama marga ditambah akhiran IDAE. Ya, kita lihat lagi contoh takson hewan dan tumbuhan. Nah, di sini untuk tumbuhan pada famili atau suku ini ada tambahan CAE atau AE. Sedangkan pada famili atau marga pada hewan itu ada tambahan IDAE. Ya, baiklah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.